Suatu kebanggaan dan memori yang tak terlupakan bagi kita apabila mendapat kesempatan untuk terlibat dalam event internasional seperti G20 yang baru saja dilaksanakan di Indonesia tahun 2022 ini. Dan salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya mendapatkan kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi bagian dari research team dan juga di perhelatan Y20. Apakah itu dan seperti apa detailnya bersama saya Khairunisa, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang bagian dari G20, yaitu Y20. Apakah itu? Kita akan mengupas bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu Theo Gerald Parluhutan Napitupulu. Ia merupakan mahasiswa hubungan internasional FISIP Universitas Brawijaya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Mas Theo, gimana kabarnya hari ini? Halo Mbak, kabar baik. Gimana Mbak kabarnya? Yes, alhamdulillah baik juga. Wah, boleh diceritakan dulu nih tentang kesibukannya saat ini seperti apa dan kok bisa sih tergabung dalam kepanitiaan Y20? Oke, jadi kenalin, nama aku Theo Gerald. Aku mahasiswa FISIP angkatan 2019 dan mungkin kesibukan aku sekarang ini lagi skripsi aja karena udah final year dan lagi kerja aja di salah satu big four company di Indonesia kayak gitu. Dan mungkin cerita aku dikit kenapa aku bisa masuk jadi bagian dari Y20. Jadi sebenarnya itu Y20 itu tuh diwadahi oleh Indonesian Diplomacy sebagai organisasi pelaksananya kayak gitu. Dan waktu itu di bulan Februari mereka membuka open recruitment. Nah, open recruitment itu sebagai track officer, dan karena dari dulu ya, dari 2021 kan gaung-gaung G20 udah kedengeran tuh, dan working group-nya itu seperti Y20 udah mulai open recruitment. Aku emang udah pengen ikut sebagai panitia, dan kebetulan ada opportunities dan aku daftar sih sebagai track officer di Digital Transformation Track kayak gitu. Dan ya puji Tuhan keterima, dan aku tuh bertugasnya dari Februari sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kita ini masih berusaha nih untuk disseminate our communicate, dan di IYD sendiri kita coba nanti ikut program-program lainnya. Cuma mungkin kita bakal ngebahas itu di setelah ini kali ya. Oke, benar banget. Sip. Nah, kalau ngomongin soal G20, nampaknya masyarakat sudah banyak yang tahu. Tapi kalau agenda-agenda pendukung lainnya, salah satunya adalah Y20 ini, bisa jadi masih ada beberapa masyarakat yang kurang aware dan kurang paham. Mungkin bisa dibantu jelaskan apa sih sebenarnya peran dari Y20 dan kenapa harus ada di rangkaian KTT G20 ini? Oke. Jadi G20 itu kan kalau yang kita tahu itu sebagai pertemuan para leaders negara-negara G20 ya. Cuman di dalam G20 itu ada yang namanya working groups. Nah, ada yang namanya working groups dan ada yang namanya engagement group kayak gitu, WG dan EG. Nah, dalam bawahannya G20 itu banyak, contohnya kayak W20, Women 20, T20 atau Business 20, L20, Labor 20, sampai Y20 atau U20. Jadi intinya itu ketika dipecah-pecah ke segmentasi-segmentasi kecil itu, khususnya dalam Y20, kita pengen mengetahui nih apa pandangan pemuda terhadap isu yang akan dibahas dalam gelaran G20 ke depannya. Kayak gitu. Jadi semua pembahasan itu diselaraskan dengan tema besar G20, akan tetapi dikhususkan lagi dengan pendapat-pendapat tertentu, khususnya terkait pendapat perempuan, pendapat bisnis, dan pendapat pemuda. Apalagi kan Indonesia sekarang juga bakalan bonus demografi ya 2045 ya. Yes. Kayak gitu. Nah makanya itu, atau 2030, makanya itu penting banget di gelaran Y20. Itu sih kenapa Y20 itu ada bagian dari G20-nya. Oke, kalau dalam perspektif Theo, kenapa sih Y20 ini menjadi spesial? Kalau kita ngomongin gerakan pemuda banyak banget sebenarnya, mulai dari MUN gitu ya, Future Leader Summit, dan banyak hal lainnya. Apa sih yang membuat Y20 ini spesial? It's all about momentum sih, gitu. It's all about, karena G20 ini kan sebagai pusat perhatian banget ya, baik dari pemerintah Indonesia, komunitas, NGOs, perusahaan, sampai negara-negara lain kayak gitu. Dan semua aktivitas related to G20 itu akan menjadi pusat perhatian juga. Seperti itu, salah satunya dari Y20. Y20 itu kan dilaksanakan oleh Indonesian Youth Diplomacy, dan itu didukung langsung oleh Kementerian Kepemudaan, Kemenpora. Jadi kami itu bekerja berdasarkan SK dari Kemenpora.
kayak gitu. Jadi memang dibackingin dari Kemenpora. Jadi itu memang acara resmi dari pemerintah. Bahkan ketika summitnya saja itu dihadiri oleh menteri sendiri, Menteri Kementerian Pendidikan Olahraga itu sendiri seperti itu. Makanya itu menjadi bagian yang penting dan hal tersebut di mana kita juga berusaha nih mengumpulkan pemikiran para pemuda dari negara-negara G20. Jadi semua delegasi negara G20 itu datang ke Indonesia, perwakilan pemudanya dari Prancis, dari Amerika semuanya datang. Lalu kita menghasilkan satu komunike di summit kita di Bandung yang nantinya itu komunikenya kita sampaikan atau kita berusaha sampaikan ke Pak Presiden Jokowi kayak gitu supaya nantinya ada pandangan pemuda dalam komunike yang dihasilkan seperti itu. Asik, oke baik. Kalau ngomongin soal temanya tentang Recovery to Resilience, Rebuilding the Youth Agenda Beyond COVID-19. Nah ini masih ada nuansa-nuansa COVID-nya dan memang mungkin dengan semangat ini memang kita ingin kembali untuk bangkit gitu ya. Kalau dari perspektif Theo sendiri seperti apa sih menanggapi tema yang diangkat kali ini? Oke, kalau dari perspektif saya karena saya sendiri masuk ke tim research ya, kayak gitu. Mungkin dari pendapat tim research. Ini kita angkat tema ini of course karena kita baru melewati COVID pandemik ya, kayak gitu. Nah kita ingin memastikan jikalau misalnya pemuda itu sebagai garda terdepan dalam bangsa Indonesia khususnya melakukan resiliensi terhadap COVID-19, kayak gitu. Sebenarnya terdapat alasan juga mengapa, let's say kalau kita ngomongin Y20, di dalamnya itu ada 4 subtrack yang berbeda. Ada digital transformation, ada diversity and inclusion, ada youth employment, dan ada sustainable and livable planet. Kayak gitu. Karena saya bagian dari digital transformation, mungkin saya akan coba membahasnya digital transformation. Jadi semua topik yang kita bahas dalam digital transformation itu berpegang terhadap tema utama gimana caranya kita memanfaatkan teknologi dalam melakukan resiliensi terhadap pandemi COVID-19 and after. Kan pandemi COVID-19 itu lesson learned ya, kalau betapa pentingnya teknologi digital. Nah, di situ kita berusaha gimana nih bangsa Indonesia pada khususnya dan negara-negara G20 lainnya dapat memanfaatkan teknologi. Cuman kita berangkat dari masalah apa aja yang ada sekarang. Kalau di Indonesia seperti rendahnya literasi digital, financial inclusion yang masih sangat rendah, atau digital literasi masih banyak banget underbank di Indonesia. Nah, kita berusaha berangkat dari situ dan kita berusaha menghasilkan pemikiran yang dapat diimplementasikan di semua negara G20. Karena itu tuh bukan hanya untuk Indonesia ya, itu harus bisa diimplementasikan di semua negara yang ada di G20. Kayak gitu. Siap. Wow, makin seru nih kalau kita bahas apalagi tentang 4 priority issue ini di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Prilly. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Mas Theo, dan seru banget pada segmen sebelumnya kita sudah membahas terkait tema dan 4 priority issue, dan Mas Theo ini berada dalam research team khusus untuk digital transformation-nya. Tapi ada satu tema yang menarik, mungkin kalau Mas Theo berkenan nih untuk menjelaskan lebih jauh berkaitan dengan diversity dan inklusivitas gitu ya, karena ini salah satu tema yang diinisiasi oleh Indonesia yang mungkin belum ada di Y20 sebelumnya, karena Indonesia juga terkenal dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Ini kalau dari perspektif Mas Theo seperti apa? Oke, ya menarik banget sih untuk yang diversity and inclusion ini. But sebenarnya secara singkatnya ya, untuk diversity and inclusion itu kita ingin memastikan jikalau misalnya semua individu mendapatkan kesempatan yang sama dalam terutama dalam sektor pekerjaan, pendidikan dan lain-lain kayak gitu. Intinya mendapatkan kesempatan yang sama.
Mungkin kalau misalnya kita lihat sekarang ini mungkin masih ada beberapa berita ya tentang diskriminasi A, B kayak gitu. Mungkin karena kita lihat kalau misalnya masih cukup umum di mana perempuan dianggap itu tidak bisa mengerjakan sesuatu, atau mungkin jabatan lebih banyak itu dipegang untuk laki-laki seperti itu ya. Akan tetapi kan untuk di Indonesia sendiri sekarang ini kan sudah mulai mengarah ke yang lebih kompleks ya, dalam artian itu sudah mulai diterima oleh masyarakat. Jadi diversity and inclusion itu sudah mulai diterima oleh masyarakat, dan itu menjadi slogan semua perusahaan, semua organisasi, bahkan pemerintah Indonesia sendiri, bahwa kita harus inklusif. Nah, kita pengen tuh memanfaatkan momentum G20 itu untuk membawa pemikiran pemuda, karena pada akhirnya pemuda ini kan yang akan menjalankan pemerintahan ke depannya. Kayak gitu, dan kita ingin memastikan pemikiran inklusivitas dan diversitas itu, terutama di Indonesia, yang kita ini banyak banget ras, suku, agama, dan lain-lainnya itu bisa tetap terjalin. Dan G20 itu menjadi momentum yang sangat tepat, karena ini merupakan sebuah forum internasional yang diakui, dan ini menjadi pusat perhatian masyarakat. Seperti itu. Siap, wah oke siap. Nah, sekarang kita mau ngomong lebih lanjut terkait spesialisnya Mas Theo nih, berkaitan dengan digital transformation. Yang kita pengen tahu tuh skop pembahasannya seperti apa. Nampaknya luas sekali kan. Misalnya kalau kita ngambil yang dekat nih dengan masyarakat adalah perubahan nonton televisi yang dulu konvensional, sekarang udah pindah nih ke digital. Bahkan kita bareng-bareng menyaksikan saat itu dimatikan oleh pemerintah. Nah, kalau di digital transformation kali ini yang diangkat oleh Y20 ini seperti apa sih? Sebenarnya yang tadi Mbaknya omong itu adalah contoh yang sangat tepat ya, di mana perkembangan digital itu tetap berjalan, dan masyarakat itu harus mampu menyesuaikannya dengan perkembangan yang ada. Cuman, nah di Communique Digital Transformation itu kita ingin memastikan, jikalau misalnya nanti teknologi digital yang akan dipakai masyarakat itu aman untuk dipakai. Makanya dalam Communique-nya itu kita membahas beberapa poin, salah satunya mengenai digital literasi. Lalu kita membahas tentang digital financial literation, kan itu dua hal yang berbeda. Kita membahas mengenai digital governance, kayak gitu. Lalu kita membahas mengenai data protection, dan yang terakhir kita ngebahas mengenai digital currency, seperti kan sekarang ada crypto dan lain-lainnya, kayak gitu. Cuman yang mungkin salah satunya contoh ya, di digital literasi dan digital financial literasi, di Communique kami meng-highlight betapa pentingnya kerjasama dan edukasi terhadap masyarakat terkait digital, kayak gitu. Karena banyak banget, karena sebagai contoh, digital literasi Indonesia itu masih sangat rendah, dan jika misalnya masyarakat tidak bisa menyaring informasi dengan baik, maka hoax bermunculan. Itu satu. Yang kedua, digital financial literasi Indonesia juga masih sangat rendah. Makanya masih banyak sekali kasus-kasus di mana kena pinjol, kayak gitu. Masih banyak kasus-kasus di mana ketipu, finansialnya itu ketipu atau tidak bisa memanage finansialnya dengan baik. Nah, itu yang berusaha kita tekankan di Communique kita dengan memanfaatkan partnership multilateral antar negara, dan kita berusaha mengkonekkan pelatihan-pelatihan di mana institusi pendidikan, pemerintah, dan perusahaan swasta maupun punya pemerintah itu kita gabungkan, sehingga dapat menyusun suatu alur pendidikan itu yang bisa meningkatkan digital literasi di Indonesia, kayak gitu. Itu sih. Seru banget ya. Apakah kemudian implementasinya sampai kita membuat sesuatu selain rules and regulation, juga mungkin ada pembuatan teknologi khusus atau aplikasi zaman sekarang kan lebih ke arah sana. Ini kira-kira seperti apa sih implementasi nyata yang nantinya akan dibawa oleh masing-masing negara? Oke. Nah, jika kita membahas tentang Communique itu kita membahasnya tentang high level. Dalam artian kita membahas ide besarnya. Akan tetapi nanti pengimplementasiannya tiap negara itu pasti berbeda. Cuman mungkin kalau di Indonesia sendiri ya, yang berusaha kita lakukan itu kan kita nggak mau Communique kita itu hanya sekedar Communique berkas yang udah kita buat, akan tetapi tidak dimengerti oleh masyarakat. Makanya itu ketika kita melakukan summit pada bulan Juli, kita itu ada waktu time window 3-4 bulan sampai November itu kita melakukan acara yang namanya disseminate. Kayak gitu, kita berusaha mendiseminasi Communique kita ke masyarakat. Y20 team berusaha mendiseminasi Communique itu ke masyarakat. Mungkin untuk digital transformation kita itu lebih banyak ke rapat atau berbicara dengan pihak-pihak relevan seperti pihak perusahaan-perusahaan swasta dan lain-lain.
Cuman mungkin ada satu contoh yang konkretnya itu di Livable and Sustainable Planet, di mana kita bekerja sama dengan salah satu startup yang kita menanam 1000 pohon mangrove. Kayak gitu. Itu mungkin jadi salah satu contoh konkret yang kita lakukan. Oke, kalau dari digital transformation sendiri, apa ada sesuatu nih yang bisa kelihatan after eventnya kemarin? Kalau misalnya mungkin kalau dari digital transformation itu karena ini di ranah digital ya, jadi maksudnya dalam sangat high level dan mungkin butuh waktu lama untuk diimplementasikan. Jadi sekarang ini kita berusaha menekankan di bagian multilateralisme cooperation-nya. Jadi kita itu banyak banget ngadain meeting-meeting dengan DWG. DWG itu salah satu working group juga yang khususnya itu digital economy working group. Kayak gitu. Itu yang ngebawain Kominfo dan Kemenke. Kayak gitu. Dimana kita membahas, ini loh komunike kita, inilah saran-saran kita gitu-gitu. Jadi kita berusaha masuk ke pembuat kebijakannya. Kayak gitu. Karena kami rasa kalau misalnya kita pengen konkret kayak membuat aplikasi atau masuk ke regulasi itu kan sangat lama ya. Jadi kita memang harus ke stakeholder yang tepat terkait hal itu. Wow, saya ternyata banyak hal yang bisa kita ulik di pagelaran Y20 ini, dan kita masih akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut, tapi lebih ke pengalaman dari Mas Tio. Tapi di segmen berikutnya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Mas Tio yang tergabung menjadi Organizing Committee dari Y20. Nah, di segmen kali ini kita ingin ngomong lebih dalam nih berkaitan dengan role-nya itu seperti apa sih. Nah, karena research team itu kalau di bayangan kita biasanya fokus untuk mencari data pra-event. Nah, kemudian day to day-nya seperti apa? Karena tadi di awal segmen sempat menyatakan bahwa kepanitiaan ini cukup lama bahkan sampai saat ini gitu ya. Nah, ini kita penasaran banget sih keterlibatannya Mas Tio dari awal hingga sekarang ini seperti apa sih? Silahkan diceritakan. Oke, jadi di research team sendiri kita itu yang mengurus semua substansi. Jadi sebelum adanya dijalankan pre-summit itu kita ada namanya white paper. Cuman mungkin ketika membuat white paper itu saya belum masuk ya, karena saya baru masuk Februari. Cuman itu salah satu bagian dari tim research. Cuman untuk ketika saya masuk pada bulan Februari itu, saya masuk ke subtrack itu yang digital transformation, di mana dalam digital transformation itu ada 4 tim, ada 4 individu. Yang pertama itu sebagai track chair, terus ada 2 orang sebagai track co-chair, lalu saya sendiri sebagai track officer. Seperti itu. Nah, di mana kami itu tugasnya itu kita itu membantu menjalankan rapat antara delegasi-delegasi G20 yang masuk ke digital transformation track. Kayak gitu. Jadi kita yang mengurus semua administratifnya, kita yang mengurus semua keperluan untuk melakukan meetingnya, dan kita yang memimpin meetingnya. Jika mungkin ini mirip sekali seperti MUN, Model United Simulation, kayak gitu, mirip sekali karena dan mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh para pemimpin kita di G20 lakukan. Jadi jika misalnya ada delegasinya mau ngomong, kita raise record kayak gitu dan lain-lainnya. Jadi itu sih, kita benar-benar memastikan kalau misalnya meetingnya berjalan dengan baik dan kita yang memimpin. Itu satu. Cuman itu yang di depan ya. Nah, kalau yang di belakang, kita mendorong nih para delegasi dari G20 itu ketika membahas komunikenya itu untuk tetap in scope. Karena dalam artian biasanya itu pembahasan itu bisa melenceng kemana-mana. Jadinya scope-nya itu terlalu luas. Karena kita nggak ingin komunike kita ini terlalu spesifik. Ya kan, karena kan komunike kita pengen bisa diimplementasikan di semua negara G20. Kalau misalnya terlalu spesifik kan takutnya nggak bisa. Kayak
kayak gitu. Nah, di situ tugas kita untuk membantu menjalankan negosiasi antara negara, membantu menjalankan pembuatan komunikenya, dan lain-lain. Seperti itu sih perannya untuk per tracknya. Oke, kalau kita dengar peran ini sangat luar biasa karena membutuhkan pemahaman mendalam juga gini ya terkait dengan isu-isu global yang ada saat ini, terutama priority issue yang sedang diangkat oleh G20 sendiri. Proses untuk bisa masuk menjadi bagian kepanitiaan ini nampaknya juga tidak mudah nih. Boleh dong diceritain, siapa tahu nih ada teman-teman mahasiswa juga yang tahun depan pengen deh nyoba biar bisa kayak Mas Theo, silahkan. Yep, sebenarnya prosesnya itu sederhana, cuman kompleks kayak gitu. Jadi gimana tuh sederhana tapi kompleks? Iya sih. Jadi sederhana dalam artian hanya ada dua bagian kayak gitu. Yang pertama nih administrasi dan kedua langsung interview. Kompleks dalam artian within the phase itu, nah itu tuh banyak yang harus kita selesaikan kayak gitu. Jadi contoh kalau misalnya kayak di administrasi itu mungkin yang berbedanya itu kita diminta membuat cantumin surat rekomendasi. Jadi mungkin kita punya dosen atau punya bos, itu tuh mereka merekomendasikan ke kita untuk kita masuk organizing committee kayak gitu. Itu diminta 3 hal-hal kayak gitu. Lalu kayak kita diminta untuk membuat esai terkait G20-nya dan terkait pandangan kita. Kita diminta membuat seperti motivational letter dan lain-lain kayak gitu. Dan semua itu dalam bahasa Inggris. Karena dalam ketika kita menjalankan meetingnya juga itu of course dalam bahasa Inggris ya, karena kan itu international event kayak gitu. Lalu untuk diwawancaranya itu saya diwawancarai langsung sama co-chair saya kayak gitu, track chair saya, one on one interview, dan itu tuh benar-benar in-depth interview, dalam artian pertanyaannya itu benar-benar khusus, nggak ada pertanyaan yang normatif kayak gitu, benar-benar straight to the point, kayak apa yang kamu tahu tentang digital transformation, apa yang kamu tahu terkait G20 dan track-track yang ada di dalamnya, dan lain-lain. Dan tentu saja yang menjadi interviewernya itu pasti orang-orang yang sangat profesional ya, karena untuk interviewer saya sendiri itu dia bekerja di World Bank, Bank Dunia, kayak gitu. Makanya tadi saya bilang sederhana, cuman kompleks dalam Oke, sekarang terjawab nih soal sederhana di kompleksnya tadi. Oke, kemudian dalam perjalanannya ini adakah mungkin pengalaman menarik sekaligus menutup nih pertanyaan saya terkait apa sih yang bisa disampaikan kepada pemirsa yang mungkin masih ragu tentang mencapai masa depan tapi sebenarnya banyak jalan untuk ke sana. Silahkan Mas Theo, singkat saja. Oke, menariknya itu karena kita bisa ketemu dengan pemuda dari seluruh dunia sih. Kayak gitu, itu sangat menarik. Kita dapat skill intercultural communication, kita dapat pandangan baru dari belahan dunia lainnya. Itu sangat menarik, dan itu meningkatkan kemampuan kita juga dalam berkomunikasi ya, dan berpikir kritis kayak gitu. Karena orang-orang di dalamnya sangat pintar kayak gitu. Dan mungkin untuk teman-teman yang pengen mungkin ikut kegiatan di luar universitas atau ikut kegiatan-kegiatan internasional, pesan saya itu pertama, of course, coba aja, dalam artian saya sendiri ini join Y20 ini percobaan kedua kayak gitu. Jadi emang selalu akan ada masa gagal ya kayak gitu, cuman coba aja, karena once you get in, banyak banget manfaat yang bisa didapetin, terutama terkait networking. Banyak banget orang-orang hebat di Y20 dan itu sangat saya rasakan. Orang LPDP, orang World Bank, orang kementerian, semuanya ada di situ. Dan kita tinggal berguru aja dengan mereka. Apalagi mereka juga orangnya humble banget. Jadi lebih nyasarnya ke situ sih, lebih ke networking yang bisa kita dapat dan pembelajaran yang bisa kita dapat dari kakak-kakak di atas kita. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Theo sudah berkenan untuk sharing hari ini, dan semoga makin sukses untuk segala urusannya gitu ya, baik kuliahnya, karirnya, ke depannya, dan semoga masih ada kesempatan nih buat kita sharing-sharing lagi di episode-episode berikutnya. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol pada episode kali ini. Saya Khairunisa beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.